Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kita baik. Saya percaya Bapak Ibu, Saudara-saudara semua sehat-sehat. Dan haleluya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa beribadah secara online. Dan saya sekeluarga mau mengucapkan selamat Paskah kepada jemaat Gereja Husana Praise Assembly. Kami berterima kasih karena diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Saya terima kasih kepada Pastor Joshua, Pastor Geraldine, dan para pemimpin Gereja Husana Praise Assembly. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Haleluya. Jadi umat Kristen seluruh dunia, kita merayakan Paskah, yaitu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Ini adalah sebuah peristiwa yang paling agung di sejarah manusia, di mana kita semua memperingati kemenangan Yesus atas maut. Yesus kita tiada lagi di dalam kubur, tetapi Yesus sudah bangkit dari mati. Haleluya. Jadi pada waktu yang sama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika kita ada di tengah-tengah sebuah situasi yang tiada pengharapan, apabila kita merenungkan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita percaya tiba-tiba pada hari ketiga kubur terbuka. Dan ternyata segala yang dijanjikan, segala yang diperkatakan oleh Yesus tentang dirinya yang akan bangkit dari mati telah pun digenapi. Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar dan fondasi harapan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes. Mari kita lihat sekali lagi bagaimanakah hal atau peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini terjadi. Atau lebih secara teliti, ayo kita lihat siapakah saksi yang pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Ayo kita buka kitab Yohanes pasal ke-20. Yohanes 20 ayat pertama dan ayat kedua, saya bacakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat kedua, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, siapakah saksi pertama kebangkitan Yesus? Dari ayat yang kita bacakan tadi, Maria Magdalena adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Apabila kita pikir tentang hal ini, kenapakah bukan murid-muridnya yang lain? Kenapakah bukannya Petrus atau Yohanes, tetapi adalah Maria Magdalena yang merupakan saksi pertama. Dan bagaimanakah ia terjadi? Ketika kita bacakan ayat pertama tadi, kita diberitahu bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ketika setiap murid-murid Yesus ataupun orang yang lain masih tidur, masih dalam kondisi di mana mereka masih beristirahat atau bersantai atau tidur. Tetapi sosok Maria Magdalena telah pun pergi ke kubur Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah yang mendorong Maria Magdalena melakukan hal ini? Mengapakah beliau tidak tidur? Apakah yang mengakibatkan beliau bangun dari tidur begitu awal ketika hari masih gelap dan beliau terus pergi ke kubur Yesus? Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam hati Maria Magdalena adanya sebuah kerinduan yang besar terhadap Tuhan Yesus. Maria Magdalena adalah salah satu murid Yesus yang sangat mengasihi Yesus. Kitab 1 Korintus pasal kedua ayat ke-9, saya bacakan kepada saudara-saudara. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat
oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Di dalam ayat ke-9 ini yang kita diberitahu bahwa Tuhan kita menyediakan hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, hal-hal yang luar biasa, hal-hal istimewa yang sudah disediakan oleh Tuhan kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang juga tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Tetapi kepada siapakah yang disediakan oleh Tuhan hal-hal sedemikian? Ke semua hal-hal ini, ke semua berkat-berkat ini disediakan untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi saya percaya Maria Magdalena adalah seorang murid Yesus yang sangat mengasihinya. Coba bayangkan bagaimanakah Maria Magdalena menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Karena hatinya mengasihi Yesus. Ada rahasia kerajaan surga, ada berkat yang disediakan oleh Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan. Memang benar Tuhan sangat mengasihi setiap manusia. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anaknya dan umat Kristen. Setiap kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tetapi ada rahasia kerajaan surga. Ada berkat yang istimewa. Ada banyak hal yang luar biasa yang bisa diterima oleh murid-murid yang mengasihi Tuhan Yesus. Mengapakah bukannya murid-murid yang lain menjadi saksi pertama? Mengapakah Maria Magdalena menjadi saksi pertama? Karena Maria Magdalena mengasihi Tuhan Yesus. Memang ternyata setelah Maria Magdalena menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya yang lain. Tetapi apabila sesuatu hal itu terjadi pertama kali, sudah pasti ini adalah sesuatu yang direncanakan secara istimewa. Sudah pasti ini adalah suatu berkat yang sudah disediakan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, mari kita belajar sesuatu daripada hidup sosok Maria Magdalena. Kita juga mau jadi umat Kristen yang menerima segala yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Jadi ketika kita merayakan Paskah, kita juga bisa pelajari sesuatu daripada Maria Magdalena. Amin, saudara-saudaraku. Mari kita lihat dari awalnya. Bagaimanakah pengalaman terawal antara Maria Magdalena dengan Yesus? Apakah tiba-tiba Maria Magdalena menjadi seorang murid yang sangat mengasihi Yesus? Apakah ini terjadi secara tiba-tiba? Apakah sejarahnya, perjalanan, dan kehidupan rohani Maria Magdalena? Coba kita lihat dari kitab Lukas pasal 8 dari ayat pertama hingga ayat ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dari sini kita diberitahu pertama kalinya nama Maria Magdalena disebut di dalam Alkitab. Jadi kita diberitahu bahwa ada beberapa orang perempuan yang disembuhkan oleh Yesus, yang disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit yang menjadi murid Yesus. Dan salah satu muridnya adalah Maria
yang disebut Magdalena. Tetapi yang lebih spesifik lagi, kita diberitahu Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi ketika Yesus diutus ke atas muka bumi ini, salah satu pelayanannya adalah untuk menyembuh orang yang sakit, melepaskan orang yang dibelenggu dalam kuasa roh jahat. Karena itu adalah salah satu misi Tuhan Yesus, juru selamat kita, ketika beliau diutus oleh Tuhan Bapa kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan juru selamat kita. Kalau ada yang mendengar pesan ini di pagi hari yang mulia ini, yang tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Anda, hari ini adalah satu kesempatan yang terbaik supaya Anda bisa menerima Tuhan Yesus di dalam hidup Anda, di dalam hati Anda sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya juga mau memberitahu Anda, bukan sahaja hal ini terjadi 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang sama, yang menyembuhkan ribuan orang, masih melakukan mukjizat-mukjizat ini hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus masih melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa di zaman yang modern ini. Di tahun 2021, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari mati, yang masih hidup di tengah-tengah kita, masih memiliki kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi jika ada saudara-saudara yang ada penyakit atau ada apa-apa kesakitan atau penyakit di dalam tubuh badan Anda, percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuh Anda. Sekiranya ada ahli keluarga atau ada teman-teman yang masih belum percaya Tuhan Yesus, beritakan Injil kerajaan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan umat manusia. Apabila kita memanggil Yesus atau menyeru Yesus sebagai juru selamat kita, perkataan keselamatan itu juga merangkumi kebebasan, pelepasan daripada roh jahat, juga merangkumi kesembuhan daripada segala penyakit. Sama ada penyakit di atas tubuh badan kita, atau penyakit di jiwa dalam hidup kita, apa juga penyakit, keselamatan itu merangkumi kesemua ini. Jadi apabila Anda memanggil Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, juru selamatku, saat yang sama Anda juga sedang berseru kepada Tuhan Yesus, penyembuh kita. Tuhan Yesus yang membawa kemerdekaan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang membebaskan Maria Magdalena daripada 7 roh jahat, masih bisa menyembuhkan Anda dan membebaskan Anda dari segala roh jahat di dalam hidup Anda. Pagi hari ini, ambillah kesempatan ini untuk percaya bahwa Tuhan Yesus masih melakukan mukjizat ini, karena Tuhan Yesus memiliki kuasa terbesar, kuasa untuk mengalahkan iblis, setan, dan segala roh jahat dan roh kegelapan. Mengapakah kita diberitahu bahwa Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat? Karena saya percaya 7 itu adalah angka sempurna, yang juga memberitahu kita bahwa kuasa Tuhan Yesus adalah sempurna. Tidak terhad kepada hanya 7 roh jahat. Apakah kuasa Tuhan Yesus tidak dapat membebaskan 8 roh jahat? Tidak. Tapi memang benar di dalam hidup Maria Magdalena, sosok ini dia di bawah belenggu 7 roh jahat. Tetapi kepada kita hari ini, apabila kita membaca ayat ini, kita juga menerima pemahaman dan pengertian ini bahwa 7 adalah angka kesempurnaan. Jadi ada sebuah lapis lagi pemahaman dan pengertian.
di dalam mukjizat ini. Bahwa 7 melambangkan kesempurnaan dan juga melambangkan segalanya, yaitu tiada penyakit yang Yesus tidak bisa sembuhkan, tiada roh jahat yang Yesus tidak bisa mengalahkan dan bebaskan umatnya daripada segala apa juga belenggu roh-roh kegelapan. Amin. Haleluya. Apakah setelah Maria Magdalena dibebaskan oleh kuasa Tuhan Yesus, langsung dia pergi melakukan halnya yang sendiri? Wah, kita dapat mempelajari sesuatu daripada Maria Magdalena. Langsung beliau mengikuti Yesus sebagai seorang murid yang setia. Maria Magdalena mengikuti rombongan ke-12 murid-murid Yesus yang selalu melakukan pelayanan bersama Tuhan Yesus. Jadi setelah Maria Magdalena dibebaskan, Maria Magdalena menjadi seorang pengikut Yesus yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus bertanya kepada diri kita. Setelah Yesus memberkati kita, setelah Yesus menjawab doa kita, setelah Yesus menyembuhkan penyakit kita, apakah kita langsung menjadi seorang pengikutnya yang setia seperti Maria Magdalena? Saya tahu ada ramai orang Kristen setelah menerima jawaban kepada seruan doa mereka, mereka langsung hilang daripada gereja. Mereka langsung berhenti tidak berdoa secara bersungguh-sungguh lagi. Karena mereka tidak lagi membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang mereka tahu hanya aku akan memanggil mencari Tuhan ketika aku dalam kesusahan. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya percaya kita semua bukan seperti ini. Kita semua adalah orang percaya yang bukan sahaja mencari wajah Tuhan dalam waktu kesusahan. Kita adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia. Amin, saudara-saudaraku. Memang benar kuasa Tuhan Yesus adalah sangat besar, yang bisa membawa kesembuhan, yang bisa membawa keselamatan, yang bisa membawa kelepasan. Tetapi pada waktu yang sama, kita juga harus memupuk sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Karena bukan hanya kita membutuhkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, kita juga harus memupuk sebuah hubungan supaya adanya pembentukan karakter Kristus di dalam hidup kita. Ada ramai Kristen yang tahu, yang pernah mengalami, mukjizat ini, kuasa Tuhan di dalam hidup saya. Saya pernah merasakan jamahan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup saya. Tetapi pernahkah Anda meluangkan waktu Anda memupuk sebuah hubungan dengan Kristus supaya karakternya, atributnya bisa dibentuk dalam hidup kita? Ini terjadi apabila kita mengikut Yesus dalam hidup kita. Kita tidak tinggalkan Yesus setelah kita menerima berkat, menerima mukjizat, menerima jawaban kepada setiap seruan doa kita. Kita lupa sama Yesus dan kita menjalani hidup kita secara sendiri tanpa memedulikan Yesus, tanpa memikirkan Yesus, tanpa membawa Yesus di dalam hidup kita. Membawa Yesus supaya Yesus campur tangan, dan Yesus bukan saja campur tangan tetapi berdaulat di dalam hidup kita. Ini lain dan berbeda daripada Maria Magdalena. Setelah beliau dibebaskan dari 7 roh jahat, Maria Magdalena menjadi seorang murid yang setia, yang belajar membentuk karakternya, yang belajar menjalani sebuah hidup pertobatan. Setiap hari adalah sebuah kesempatan untuk mengikut Yesus. Setiap hari yang baru yang kita diberikan oleh Tuhan adalah sebuah kesempatan untuk bertobat, untuk mengikut Yesus, untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, supaya dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya,
kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Karakter kita mulai berubah dan menjadi seperti Yesus. Kuasa Yesus kita sangat butuhkan. Tetapi pembentukan karakter ini tidak hanya tergantung pada kuasa Yesus. Ini juga harus adanya kerjasama daripada kita. Apabila kita mengikut Yesus, apabila kita bertobat dan mengikutnya, terjadilah mukjizat ini bukan saja secara luaran, mukjizat yang terjadi secara dalaman. Amin, saudara-saudaraku. Dari pengalaman awal ini, kita bisa pelajari dari hidup Maria Magdalena. Beliau adalah seorang yang tahu bagaimana untuk berterima kasih, bersyukur kepada Yesus yang membebaskannya. Yaitu beliau membalaskan kebaikan Yesus dengan mengikuti Yesus. Dengan memberikan hidupnya kepada Yesus. Haleluya. Saya berdoa supaya kita semua menjadi seperti Maria Magdalena. Kita mau Yesus jauh lebih penting daripada kita hanya inginkan sesebuah mukjizat. Kita rindu sama Yesus. Tuhan Yesus sedang mencari orang yang seperti Maria Magdalena, pengikut setianya yang belajar mengasihinya. Kita juga belajar dari Maria Magdalena dan perempuan yang lain yang mengikut Yesus dan ke-12 muridnya, bahwa bukan saja mereka adalah pengikut yang setia. Kita baca dari Lukas 8 pasal ketiga bahwa perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi sangat gampang kita katakan, oh aku adalah pengikut Yesus yang setia. Kita pakai mulut kita, lidah kita, hanya kita pandai ngomong bahwa aku sangat mengasihi Yesus. Tapi bukan saja kita pakai ngomong-ngomong. Maria Magdalena bersama perempuan lain, mereka menunjukkan apa yang benar di dalam hati mereka dengan apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka. Mereka lakukan dengan apa yang diberikan yang mereka. Kita diberitahu mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan. Mereka harus melakukan sesuatu, memberikan sesuatu. Apabila kita mengikuti Yesus, ada waktunya. Ini melibatkan pengorbanan dari hidup kita. Mungkin secara tenaga, mungkin secara uang, mungkin waktu kita. Kita harus memberikan waktu kita. Apabila kita mengorbankan titik peluh kita mengorbankan uang kita, ini semua bukan karena untuk mendapatkan sesuatu, tetapi oleh karena kita mengasihi Yesus. Tetapi kalau Anda baca dari Markus 15 ayat ke-40, bukan sahaja mereka melayani rombongan itu. Kita diberitahu dalam Markus 15 ayat ke-40 bahwa mereka semuanya mengikut Yesus dan melayani Yesus. Melayani Yesus bukan saja melakukan pelayanan di dalam gereja. Melayani Yesus berarti kita benar-benar melayani Yesus lewat pengorbanan kita, dalam penyembahan kita. Bagaimana kita melayaninya? Apabila kita mengasihi Yesus. Apabila kita menyenangkan hati Yesus dengan penyembahan kita, dengan pujian kita. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga kepada Tuhan kita. Karena apabila kita melakukan pelayanan dalam gereja, memang benar kita juga melayani Tuhan, tetapi kadang-kadang ketika kita melayani dalam gereja, ada waktunya kita hanya melakukan karena kita melayani orang. Ya, dan kadang-kadang kita lupa bahwa kita melakukan sesuatu yang baik yang harus kita lakukan untuk orang. Tetapi apabila objeknya kita benar-benar melayani Yesus adalah apabila saya pergi mendekati Yesus, memberikan kasih dari hatiku kepadanya, memberikan pujian, memberikan syukur, memberikan penyembahan untuk menyenangkan hatinya. Mari kita lanjutkan dalam kitab Markus
Bagaimana kita belajar lagi daripada hidup Maria Magdalena. Markus 15. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Tuhan. Ayat ke-40, ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Jadi dari ayat-ayat ini terjadi apabila Yesus sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan hal yang sangat sedih adalah bahwa ketika ini terjadi, semua murid-muridnya meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Dalam Markus 14 ayat ke-50, kita diberitahu apabila Yesus ditangkap, semua muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Memang benar ketika Yesus mati di atas kayu salib, hanya beberapa orang sahaja yang ada bersamanya. Yohanes, satu-satu muridnya yang ada di situ. Tetapi yang lain semua sudah meninggalkan Yesus, sudah melarikan diri karena dalam ketakutan. Mereka takut mereka juga akan ditangkap. Jadi ada juga murid-murid, ada juga pengikut-pengikut Yesus yang hanya mengikut Yesus apabila semuanya adalah baik, sehat-sehat. Apabila ada kesusahan, apabila ada penganiayaan, apabila ada hal-hal yang tidak ada jawabannya, yang membingungkan kita, ramai orang Kristen yang berhenti mengikut Yesus. Walaupun mereka bilang mereka masih Kristen, di dalam hati mereka sudah meninggalkan Yesus, mereka sudah melarikan diri daripada Yesus. Sesuatu yang indah yang dapat kita pelajari dari sini adalah Maria Magdalena masih ada di situ. Diberitahu di dalam ayat ke-40, perempuan-perempuan yang ada di situ, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka juga ada bersama Yesus ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati di atas kayu salib. Tapi kita juga diberitahu mereka hanya bisa melihat dari jauh. Apakah mereka sudah takut? Tidak. Salah satu sebabnya mengapa mereka hanya bisa melihat dari jauh adalah karena hati mereka sangat sedih apabila mereka melihat Tuhan yang dikasihi oleh mereka di atas kayu salib. Dan ternyata apabila Tuhan Yesus kita ada di atas kayu salib, Yesus mati secara telanjang. Tiada apa-apa pakaian yang ada di atas tubuh badannya. Jadi sebagai sekumpulan perempuan tersebut yang telah mengikut Yesus selama ini, mereka tidak sanggup melihat Tuhan yang mereka cintai, Tuhan yang mereka telah ikuti selama ini, yang ada di atas kayu salib secara telanjang. Tetapi mereka tidak sanggup melihat Tuhan Yesus secara dekat. Dengan penuh kesedihan, dengan penuh kasih di dalam hati mereka. Mereka tidak seperti murid-murid yang lain yang sudah melarikan diri. Mereka tetap mau dekat kepada Yesus. Tetapi oleh karena tubuh badan Yesus Kristus yang telanjang di atas kayu salib, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus telah mengambil dan menghapuskan segala rasa malu di dalam hidup kita. Segala yang kita melalui di dalam hidup kita yang memberikan rasa malu, yang memberikan rasa bahwa kita tidak memiliki apa harga atau ada apa-apa nilai dalam hidup kita. Kesemua ini telah pun dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah kasih Yesus yang begitu besar sekali terhadap kita semua. Jadi perempuan-perempuan tersebut termasuk Maria Magdalena, mereka hanya sanggup berdiri dari jauh. Kita lihat bagaimana
Mereka memiliki sebuah rasa yang hormat, yang takut akan Tuhan. Mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, janganlah kita menjadi seperti murid-murid yang melarikan diri apabila Yesus ditangkap. Apabila Anda dan saya menjadi bingung, apabila Anda dan saya tidak dapat mengerti apa yang terjadi di dalam sitkon, di dalam hidup kita, kita tetap ikut Yesus, kita tetap mengasihinya. Amin. Kita lanjutkan di dalam Markus 15 ayat 42 hingga ayat 47. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Tuhan, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, dia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf membeli kain lenan, kemudian dia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Sekali lagi kita diberitahu Maria Magdalena masih lagi bersama Yesus. Sudah pasti ini memberi kita sebuah gambaran yang sangat jelas. Mengapakah Maria Magdalena adalah saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus? Ini dibuktikan kasihnya, kerinduannya terhadap Yesus begitu dalam sekali hingga beliau sanggup menemani mayat Yesus. Mungkin kita katakan apabila Yesus mati di atas kayu salib, mungkin ada banyak lagi perempuan yang lain, mungkin ada muridnya Yohanes di situ. Dan Maria Magdalena dengan Maria yang satu lagi, mungkin mereka melihat dari jauh. Tetapi Maria Magdalena tidak sanggup meninggalkan Yesus. Walaupun dilihatnya dari luar Tuhan Yesus sudah mati, dan itu hanya mayat Yesus yang ada di atas kayu salib. Maria Magdalena tetap menemani mayat Yesus hingga Yusuf yang membawa mayat Yesus dari kayu salib dan diletakkannya di dalam sebuah kubur. Kita kembali kepada Yohanes pasal ke-20, di mana kita diberitahu tadi ketika waktu masih gelap, Maria sudah pun pergi ke kubur Yesus. Jadi kita sudah melihat perjalanan hidup Maria Magdalena. Bagaimana dari awal, dari pertengahan, dari setiap waktu di dalam hidupnya yang tertulis di Alkitab, kita diberitahu beliau selalu mengiringi Yesus, selalu melayani Yesus sampai apabila Yesus mayatnya dibaringkan di dalam kuburnya. Jadi di dalam Yohanes 20 ayat pertama kita sudah diberitahu Maria Magdalena pergi dan mendapati bahwa mayat Yesus sudah pun tiada di kubur, dan beliau terus memberitahu pengikut-pengikut Yesus yang lain. Kemudian kita baca dari ayat seterusnya di mana murid-muridnya yang lain berlari menuju ke kubur Yesus dan benar-benar mendapati juga bahwa mayat Yesus tiada lagi di dalam kubur itu. Kita lanjutkan di dalam ayat ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, waktu itu walaupun Yesus sudah berkali-kali memberitahu mereka bahwa Yesus akan mati dan Yesus akan bangkit dari kematiannya di atas kayu salib, tetapi murid-muridnya
tidak mengerti, tidak memahami apa yang akan terjadi. Tetapi kita lihat di sini, kita lanjutkan di ayat ke-10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Petrus dan Yohanes pergi berlari ke kubur itu setelah Maria Magdalena memberitahu mereka. Jadi setelah mereka mendapati mayat Yesus tiada lagi, mereka pulang ke rumah. Dan saya mau Bapak Ibu saudara-saudara sekali lagi lihat di sini secara teliti. Coba kita sudah tahu siapakah Maria Magdalena ini. Kita sudah dapat bayangkan apakah responnya di saat ini. Ternyata di ayat ke-11, walaupun kedua murid itu pulang ke rumah mereka masing-masing, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil oleh orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat ke-14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sekali lagi kita lihat Maria tidak berputus asa. Maria tidak mau menjadi jauh daripada Yesus. Walaupun sudah hilang mayat Yesus, Maria Magdalena tidak sanggup meninggalkan kubur Yesus. Apabila Petrus dan Yohanes telah pulang, Maria Magdalena masih di situ dan hatinya sangat sedih dan beliau menangis di tempat itu. Oleh karena Maria Magdalena masih ada di kubur itu, beliau ada pertemuan dan perjumpaan dengan malaikat-malaikat yang mulai berbicara dengannya. Mengapakah engkau menangis, ibu? Dan oleh karena Maria ada di situ, Maria bisa menerima apa yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada orang yang mengasihinya. Ayat ke-15 hingga ayat ke-18, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Yang sangat indah sekali, Yesus memanggil namanya. Yesus bertanyakan kepada Maria, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Yesus kita tetap Yesus yang sama. Setelah Yesus sudah bangkit dari mati, kita masih melihat Yesus kita yang sama, yang penuh dengan kasih. Yesus sangat menjaga, sangat mengasihi. Yesus mau tahu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tapi sebenarnya, Bapak Ibu, saudara-saudara, dua pertanyaan ini juga menunjukkan kepada kita sesuatu. Karena Yesus mau menunjukkan apakah penghalang-penghalang yang menjadi halangan Maria Magdalena tidak dapat menerima sesuatu yang sudah disediakan oleh Tuhan kepadanya. Apakah halangan tersebut, dan Yesus mau menyingkirkan halangan tersebut. Pertama, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis?
kesedihan hati, sesuatu yang sudah mengambil keseluruhan, memenuhi keseluruhan minda, pikiran, dan hatinya. Itu menjadi penghalang Maria Magdalena tidak dapat mengenal pasti Yesus yang sedang berbicara dengannya. Pada waktunya di dalam hidup kita, Yesus sudah memberikan jawaban kepada seruan doa kita. Ternyata jawaban itu ada di hadapan kita. Tetapi oleh karena kita terlalu memikirkan problema kita, kita terlalu dipenuhi oleh kesedihan hati kita. Kita tidak dapat melihat mukjizat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kita tidak dapat menerima apa yang telah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi pertanyaan pertama, mengapakah engkau menangis, akan menunjukkan kepada kita apakah sebenarnya halangan yang masih adalah di dalam hati kita. Keduanya, Yesus bertanya kepada Maria Magdalena, siapakah yang engkau cari? Pernahkah Anda pikir mengapakah Yesus bertanya kepada Maria Magdalena? Bukankah Maria Magdalena sedang mencari Yesus? Tapi saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Yesus sedang bertanya kepada Maria Magdalena. Adakah Anda mencari Yesus yang sudah mati? Atau Anda sedang mencari Yesus yang hidup, Yesus yang sudah bangkit dari mati? Kita masih mencari Yesus yang sudah mati. Yesus yang membawa kekecewaan ke dalam hati kita. Yesus yang membawa kesedihan. Kita pikir, bukankah Yesus menjanjikan ini? Bukankah Yesus mengatakan ini? Tetapi kenapakah sekarang Yesus sudah mati di atas kayu salib? Sekarang kelihatannya seperti tiada lagi pengharapan di dalam hidup saya. Siapakah yang engkau cari? Yesus yang mati? Anda pikir dalam hati Anda, Yesus yang tidak dapat menjawab seruan doa Anda, Yesus yang sudah membawa kekecewaan dalam hidup Anda, ataupun Anda sedang mencari Yesus yang sudah hidup, Yesus yang sudah bangkit dari mati. Haleluya. Haleluya. Siapakah yang engkau cari, saudara-saudaraku, kekasih Tuhan? Dan apabila Yesus sudah memindahkan halangan-halangan itu, Yesus mulai memanggil Maria. Maria, Anda sedang mencari Yesus yang mati. Yesus yang hidup ada di sini. Maria. Secara segera di saat itu, Maria mengenal ini adalah suara Yesusku yang kukasihi. Rabuni, guruku. Sudah pasti kalau Anda bayangkan di dalam pikiran Anda, Maria Magdalena mau berlari dan memeluk Yesus. Oh Yesusku, oh Yesusku. Tetapi sebelum Maria dapat berlari, Yesus berkata, jangan datang dekat kepada aku. Ini lagi sebuah hal yang sangat luar biasa. Karena Yesus bilang, aku masih belum pergi kepada Bapa dan Tuhan aku dan Bapa dan Tuhan Anda. Aku harus membawa darahku yang sempurna, yang suci, yang menjadi korban kepada umat manusia. Tetapi sebelum aku bisa sampai kepada tahta Bapakku di dalam kerajaan surga, oleh karena ada seorang muridku yang sedang mencariku dengan bersungguh-sungguh, aku berhenti, aku datang ke bumi ini. Aku masih belum siap misi aku. Aku sedang pergi ke tahta Bapakku. Tetapi oleh karena aku merasakan kesungguhan seorang muridku, lalu aku datang ke kuburku, lalu aku datang mencari Mariaku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Bagaimanakah bisa Tuhan Yesus yang sedang melakukan sebuah misi, yang sedang melakukan misi hidupnya, sanggup berhenti untuk mencari Maria, sanggup stop di bumi ini sebelum Yesus langsung ke surga. Yesus juga memanggil nama Anda hari ini. Ketika umat Kristen rata-rata di dunia ini sedang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus juga sedang memanggil nama-nama setiap muridnya. Tetapi apakah kita bisa dengar suara Yesus memanggil nama kita? Harus kita miliki hati seperti Maria Magdalena yang bisa mengenal, yang bisa tahu Yesus memanggilku. Aku bisa kenal pasti, Raboni, guruku. Pak Ibu, saudara-saudara, ya kita merayakan Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memperingati bukan hanya buat hari ini, tetapi setiap hari kita hidup dalam realiti kebangkitan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Tetapi saya juga mau membagikan dengan saudara-saudara, Tuhan Yesus di akhir zaman ini sedang membangkitkan sebuah generasi yang mengenalnya seperti Maria Magdalena, yang mencari Yesus pada awal pagi hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang mencarinya ketika hari masih gelap, yang mengikutinya ketika Yesus disalibkan, yang masih berada bersamanya ketika mayatnya dibaringkan di dalam kuburnya, yang masih mau dekat dengan Yesus walaupun hanya adalah mayat, yang masih mencari Yesus. Dan pertalian dan keintiman tersebut membuktikan kasih dan kesetiaan Maria Magdalena terhadap Yesus. Dan Yesus memberikan misi yang begitu penting ini kepada Maria Magdalena. Sekarang Anda telah lihat aku, menyaksikan kebangkitan aku. Anda menjadi suaraku dan memberitakan berita kegembiraan ini kepada saudara-saudaraku yang lain. Wow, haleluya. Kita semua mau dipakai oleh Yesus. Apabila Tuhan Yesus percaya kepada kita, tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hati kita hanya mau menyenangkan hatinya, hanya mau mengasihinya. Tuhan Yesus mempercayakan misi ini yang begitu penting kepada Maria Magdalena. Pergilah bawa berita yang penuh dengan sukacita ini kepada saudara-saudaraku. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita penuh dengan harapan, karena ini adalah dasar fondasi pengharapan kita sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan. Ini adalah sebuah jaminan bahwa segala yang tertulis di dalam Alkitab adalah benar. Yesus akan datang lagi buat kali keduanya. Apakah kita semua sudah siap dan apakah kita semua menjalani hidup kita seperti Maria Magdalena? Memang benar, kita ada permasalahan kita, problema kita. Memang benar kita juga ada pergumulan kita. Tapi ini menjadi pengharapan kita. Ini menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari. Biar kita semua menjadi Maria Magdalena yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Yang mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Mari kita tutup mata kita, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa surgawi kita, kami mengucap syukur karena kami dapat berkumpul bersama, beribadah secara online. Dan kami percaya walaupun kami beribadah secara online, Tuhan Yesus, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan pagi hari ini kami tahu Tuhan Yesus kami yang hidup,
masih lagi memanggil nama kami. Dan Tuhan Yesus, kami datang mendekati-Mu pagi hari ini. Kami berseru kepadamu, jadikanlah kami, bentukkanlah di dalam hidup kami, di dalam hati kami, sebuah hati seperti hati yang ada pada Maria Magdalena, yang mencari-Mu, yang merindukan juru selamatnya, yang begitu inginkan hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Karena Maria Magdalena pernah mengalami penderitaan yang sangat parah apabila disiksa oleh roh-roh yang jahat. Kami juga pernah mengalami penyiksaan dan segala kesusahan yang didatangi oleh roh-roh jahat. Dan kami sangat bersyukur, Tuhan Yesus, Engkau telah menyelamatkan kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Tetapi kami tidak mau menjadi hanya seseorang yang menerima mukjizat, tetapi melarikan diri, meninggalkan-Mu. Pada hari yang mulia ini, kami memperingati kebangkitan-Mu, Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami kepadamu. Dan kami berseru kepadamu, Roh Kudus, jadikanlah kami bukan hanya bejana yang bisa membawa berita kegembiraan, biar kami pertamanya menjadi seperti Maria Magdalena yang begitu setia, yang kasihnya terhadap Yesus begitu dalam sekali. Tuhan, kami percaya Engkau ada yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Jadi Tuhan Yesus, saya berdoa, hulurkan tangan-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan setiap jiwa-jiwa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, jagalah hati kami, peliharalah hati kami, tetap mengasihi-Mu, tetap hanya mau menyenangkan hati-Mu. Dan sekali lagi, kuatkan pengharapan kami terhadap-Mu, supaya kami tahu jaminan kami yang begitu kokoh sekali. Kami percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda, keluarga. Amin.